Shalom, apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, puji Tuhan ya. Semua dalam kondisi baik-baik saja. Terpuji nama Tuhan. Baik, sebelum kita belajar, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Amin. Baik anak-anakku sekalian, materi kita hari ini ya, kita akan berbicara tentang multikulturalisme. Nah, anak sekalian, ada sudah yang tahu arti dari multikulturalisme atau ada yang mau coba menjawab tentang multikulturalisme? Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini ya, Bapak akan memberikan sebuah gambar untuk ilustrasi untuk membantu anak-anakku memahami apa yang maksud dengan multikulturalisme. Dalam gambar ini, anak-anak sekalian, kalau kita lihat dari kostum yang ada, mereka mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Ya, dapat dilihat dari kostum mereka, juga mereka mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, inilah yang maksud dengan multikulturalisme yang berkaitan dengan keberagaman. Baik anak-anak sekalian, menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita belajar tentang multikulturalisme? Anak-anak sekalian, yang pertama, mengapa kita harus belajar tentang multikulturalisme? Kita berharap ketika kita belajar tentang multikulturalisme, itu dapat memberikan wawasan atau pencerahan bagi kita mengenai apa dan bagaimana multikulturalisme itu di Indonesia secara khusus. Kemudian berikut dapat memberikan motivasi bagi kita agar kita memiliki kesadaran multikulturalisme, ya, agar kita mampu menerapkan ya kesadaran multikulturalisme. Baik anak-anakku sekalian. Nah, di dalam pembelajaran ini tentu di akhirnya kita rindu bahwa ada sesuatu yang akan kita capai dalam pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari materi ini, anak-anakku mampu mengakui akan adanya perbedaan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Kemudian kita mampu menyukuri kehidupan multikulturalisme itu sendiri, dan kita dapat menerima perbedaan-perbedaan yang ada, serta mampu menguraikan arti kehidupan multikulturalisme di Indonesia. Kemudian dapat mengaitkannya dengan kebenaran firman Tuhan. Baik anak-anak sekalian, materi kita lumayan panjang di bab 5 ini, tetapi saya akan membagi dua bagian. Dalam pertemuan ini, saya akan membawa kita akan membahas tentang pengertian multikulturalisme. Kemudian yang berikut kita akan membahas tentang kehidupan multikulturalisme di lingkungan atau di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu kehidupan multikulturalisme dalam pandangan Alkitab. Baik anak-anakku sekalian, itu bagian yang akan kita bahas. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan dalam materi kita, anak-anakku coba bisa menjawab pertanyaan berikut. Ada yang mau coba menjawabnya? Boleh, silahkan ya. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengambil ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Baik anak-anak sekalian, berdasarkan buku panduan dari Kemdikbud memberikan kita beberapa pengertian tentang multikulturalisme. Yang pertama, multikulturalisme
adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan. Kemudian multikulturalisme merupakan satu gagasan yang mengatur keberagaman dan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah multikulturalisme adalah adanya politik universalisme yang menekankan harga diri kulturalis sebagai sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan semua manusia serta hak-hak akan perbedaan dan kesederajatan baik secara individual maupun secara sosial. Yang keempat ya, multikulturalisme pada dasarnya adalah ideologi dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan budaya. Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika, ada yang tahu? Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih yang Berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, berbeda-beda tapi tetap ya. Terima kasih luar biasa Devi ya. Biasa sudah menjawab tahu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara kita ya. Biar kita berbeda-beda tapi negara itu satu juga. Inul bisa membaca Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya, Bapak. terima kasih Inul. Ya, jadi di Galatia ini seperti kemudian menjadi manusia artinya menerima kenikmatan di dalam Kristus, wajib menerima mengenai. Nah, sekalian untuk aplikasinya sebagai remaja Kristus dalam membangun harus bertoman pada ajaran iman Kristen, pergaulan, kerjasama, bangsa, adat istiadat. Baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Bapak akan bagikan dalam 2 kelompok dan nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan tugas kelompoknya dan semua materi atau informasi untuk menjawab soal boleh dilihat dari buku paket kita, bahkan dari sumber lain, dari internet dan YouTube dan lain sebagainya. Oke, silakan. Baik, sudah saya harap sudah berdiskusi dengan teman-teman menyimpulkan dari jawabannya, sehingga kesempatan berikut kita akan mendengarkan presentase dari masing-masing kelompok ya. Dari kelompok 1 ya. Multikultural adalah, menurut pendapat kelompok kami, multikultural adalah suatu ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Untuk kelompok 1, Jawaban nomor 3. Allah menciptakan manusia dalam keberbagian suku, bangsa, ras, budaya, geografis, agama, adat, serta kebiasaan. Namun demikian, berkat dan martabat semua manusia sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, setiap orang terpanggil untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada secara kritis dan rasional. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja mereka ya. Sekarang kita mau dengar dari kelompok 2 ya. Jawaban nomor 1. Multikultural adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Jawaban nomor 2. Toraja memiliki kekhasan dan keunikan dalam tradisi upacara pemakaman yang biasa disebut Lambu Solo. Jawaban nomor 3.
Allah menciptakan manusia dalam keperbagaian suku, bangsa, ras, budaya, geografis, agama, adat, serta kebiasaan. Namun demikian, harkat dan martabat semua manusia sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, setiap orang terpanggil untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada secara kritis dan rasional. Sekian dari kelompok kami. Ya, luar biasa ya. Beri aplaus untuk semua kelompok. Ya, itu yang dalam Galatia pasal 3 ayat 5. Nah, baik anak-anak sekalian, ya. Nah, demikian diskusi kelompok kita hari ini, dan pada akhirnya kita akan melihat dari kesimpulan, ya, dari pembelajaran kita ini. Bapak dapat simpulkan dari pembelajaran ini sebagai berikut, ya. Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku, bangsa, ras, budaya, geografis, agama, atau kebiasaan. Ya. Luar biasa loh kita berbagai suku, ras, budaya, geografis, agama, adat, dan kebiasaan. Tapi kita hidup bisa berdampingan dengan orang lain. Keberbagian itu tidak menunjukkan pandang seorang terhadap kehidupan. Namun demikian, harkat martabat manusia sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, setiap orang terpanggil untuk menerima, dan oleh karena itu setiap orang terpanggil untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada secara kritis dan rasional. Dalam bersikap terhadap keberbedaan, tujuan kita adalah, ya, di mana kita diajarkan untuk menerima, menghargai sesama, memandang berbagai perbedaan yang ada. Kamu dapat membangun pertemanan dan persahabatan tanpa memandang berbagai perbedaan, namun disertai sikap kritis dan rasional. Artinya, menyaring hal yang positif dan negatif berdasarkan ajaran Alkitab. Nah, sekalian, ini ya rangkuman pelajaran kita hari ini. Ya. Kita boleh berbeda suku, ras, ya, tapi kita harus bisa hidup berdampingan, menghargai perbedaan yang ada, karena itu yang dikehendaki Tuhan, dan kita lakukan sesuai dengan ajaran kita dan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Alkitab. Lalu sekalian, itu rangkuman untuk kita. Bisa ya, nanti kalau kembali ke rumah, kembali ke tempat masing-masing, ketika kita menemukan keberagaman, perbedaan yang ada di antara kita, di lingkungan kita, mari kita menghargai, ya, menghargai dan bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga kita bisa hidup rukun, aman dengan yang lain. Nah, demikian anak sekalian, ada pertanyaan atau semua sudah jelas? Sudah jelas semua ya? Ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita belajar tentang pengertian multikulturalisme, dan bagaimana multikulturalisme di Indonesia, dan bagaimana kita memandang multikulturalisme itu. Nah, baik, sebagai tugas terakhir kita, nanti Bapak kasih tugas pekerjaan rumah, ya. Nanti silakan membuat sebuah poster yang isinya, ya, tentang ajakan menghargai dan menerima peradaban, ya, atau perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, demikian anak-anak sekalian. Nah, untuk pertemuan nanti yang akan kita akan membahas tentang nilai-nilai multikulturalisme, ya. Itu nanti tema atau materi kita pada pertemuan yang akan datang. Baik anak-anak sekalian, demikian pembahasan materi hari ini. Kita akan akhiri pertemuan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan berdoa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, sampai di sini anak-anak pertemuan kita hari ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih untuk kerjasamanya dalam pelajaran ini sehingga boleh selesai. Sampai ketemu di pertemuan berikut dari nilai-nilai Kristiani. Demikian, shalom.